Jumpa lagi di video kami. Hari ini kami akan membahas tentang Benteng Rotterdam yang ada di Makassar. Benteng Rotterdam atau disebut juga Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan kerajaan Goa Talo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini awalnya dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9. Situs ini kemudian diserahkan kepada VOC Belanda di bawah perjanjian Bungaya tahun 1667 untuk diduduki. Benteng ini memiliki 6 bastion dan dikelilingi oleh dinding setinggi 7 meter dan parit sedalam 2 meter. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Benteng ini juga merupakan markas militer dan pemerintahan daerah Belanda hingga tahun 1930-an. Pada tahun 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh pemerintah Hindia Belanda diserahkan kepada Yayasan Fort Rotterdam. Fort Rotterdam dibangun di lokasi yang sebelumnya juga merupakan benteng yang disebut Ujung Pandang. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 sebagai bagian dari pembangunan program benteng yang dilakukan oleh penguasa Makassar. Dan untuk memperkuat pertahanan, benteng aslinya yang bernama Jum Pandan diperkirakan dinamai dari nama pohon pandan yang tumbuh di sekitarnya dan menjadi asal muasal nama kota Ujung Pandang. Pada tahun 1667, Benteng Ujung Pandang diserahkan kepada Belanda sebagai bagian dari perjanjian Bungaya setelah kekalahan Kesultanan Goa dalam Perang Makassar. Di dalam benteng terdapat 13 bangunan, 11 diantaranya adalah bangunan asli benteng abad ke-17, sebagian besar kondisinya masih bagus. Di tengah benteng terdapat bangunan gereja. Beberapa bangunan di sepanjang dinding utara dan selatan masih ada. Bangunan di sepanjang dinding utara merupakan beberapa bangunan tertua yang berasal dari tahun 1686, seperti rumah kediaman gubernur, pedagang senior, kapten, predikan, dan sekretaris, serta beberapa bangunan penyimpanan senjata. Kediaman gubernur di sudut paling barat laut dijuluki sebagai Rumah Spelman. Walau Spelman sendiri tidak pernah tinggal di rumah itu digunakan Gubernur Sulawesi hingga pertengahan abad ke-19. Sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa tempat bersejarah terkadang memiliki kisah-kisah mistis. Salah satunya di Fort Rotterdam ini. Benteng yang sudah berumur ratusan tahun ini memiliki banyak misteri yang terkadang membuat bulu kuduk merinding. Dan pada tahun 1827, Belanda melakukan penyerangan terhadap Diponegoro dengan menggunakan sistem benteng sehingga pasukan Diponegoro terjepit. Pada tahun 1829, Kiai Maja, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Menyusul kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya Sentot Alibasya menyerah kepada Belanda. Maka Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke Makassar hingga wafatnya di Benteng Rotterdam ini pada tanggal 8 Januari 1855. Konon bangunan ini juga menjadi saksi sejarah perjuangan warga Makassar ketika melawan penjajahan Belanda di tanah air. Kisah mistis yang melekat pada benteng ini konon disebabkan oleh pembantaian di masa lalu. Saat masyarakat Goa berusaha merebut benteng ini, ada banyak pembantaian yang terjadi. Banyak orang gugur karena perlawanan itu, sehingga tempat ini pun menjadi angker. Konon arwah orang-orang yang meregang nyawa di tempat inilah yang membuat Fort Rotterdam penuh dengan nuansa mistis. Tak luput pula, benteng Fort Rotterdam juga beberapa kali digunakan sebagai tempat aktivitas paranormal. Ada juga pengunjung yang mengaku pernah melihat sosok tentara Belanda dengan penampilan fisik berdarah-darah yang menyeramkan. Selain itu, tersebar cerita menyedihkan yang konon menjadi penyebab angkernya benteng ini. Konon pernah ada seseorang wanita bernama Sumiati yang tewas gantung diri di benteng ini. Oh ya, untuk Anda yang suka dengan channel ini, silakan subscribe, like, dan share ke media yang ada. Dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi ketika kami upload video yang baru. Untuk cerita mistis selanjutnya, ada lagi cerita seram yang sering diceritakan oleh orang yang kebetulan ada di luar benteng.
Masyarakat sekitar sering melihat sosok wanita bergaun putih panjang, mungkin menyerupai gadis Belanda yang bergayakan wanita kerajaan. Sosok wanita itu biasanya terlihat diam mematung di salah satu lorong bangunan benteng. Baik, sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media yang ada, dan juga nyalakan notifnya agar Anda mendapatkan informasi terbaru ketika kami upload video yang terbaru.